Oke, baik. Selamat pagi, Bapak, Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan aktivitas, sementara semuanya stay at home. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya, Ongki Irawan, akan menemani Bapak Ibu semua, teman-teman semua, 2 jam ke depan masih dalam kegiatan klinik konsultasi Smesco Indonesia yang digagas oleh Smesco Indonesia bersama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang digagas dan menjadi program prioritas dari Smesco Indonesia yang bertujuan nantinya memberikan pengetahuan, menampung aspirasi dan keluhan dari Bapak Ibu UKM semua, tentunya dalam rangka sekarang kita menghadapi wabah COVID-19 yang melanda seluruh pelaku UMKM seluruh Indonesia dan khususnya pelaku industri fashion yang sekarang ini sudah hadir bersama kita juga Bapak Sadikin Gani selaku pembicara kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Ya, saya sebutkan sedikit biografi beliau. Beliau bernama Sadikin Gani, Sadikin Esos. Beliau merupakan tamatan jurusan antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Pekerjaan beliau sekarang ini adalah sebagai konsultan studi sosial ekonomi itu tahun 96, pembantu ketua 3 bidang kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung itu 99, dan saat sekarang ini beliau sebagai salah satu staf pengajar Fashion Entrepreneur Institut Kesenian Jakarta, dan juga beliau salah satu merupakan ekspertis di Smesco Indonesia. Dan beberapa inisiatif kreativitas dan aktivitas beliau diantaranya yaitu pernah mendirikan dan mengelola media Citizen Journalism, mediabersama.com, mendirikan dan mengelola media fashion online, mendirikan dan mengelola tabloid cetak dan online, dan tentunya juga menjadi narasumber topik isu sustainable fashion, fashion business, dan fotografi. Nah, beliau merupakan salah satu orang yang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial, budaya, dan ekonomi serta politik yang sudah lebih dari 10 tahun menjalani peneliti ekonomi politik di perdesaan dan 7 tahun sebagai konsultan konten manajemen sistem dan e-commerce. Beliau juga sudah memiliki pasang surut membangun startup mulai dari media jurnalis, warga online store, hingga media fashion dan gaya hidup. Nah, saat ini beliau sudah hadir bersama kita, dan pada sesi sebelumnya kita sudah membahas dengan tema besar yaitu seri strategi UKM Fashion menghadapi eskalasi digital dengan tema atau topik bisnis fashion hari ini pada minggu lalu. Dan pada saat sekarang ini akan kita lanjutkan pada episode kedua ini, bagian kedua tentunya yaitu mengenal fashion e-commerce lebih dekat. Nah, tentunya pada saat sekarang ini informasi dan pengetahuan sangat kita butuhkan bersama, khususnya kita para pelaku industri fashion, yang mana ke depan selesai wabah COVID ini kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Nah, tentunya Bapak Ibu sengaja hadir di sini untuk mendengarkan informasi dan berbagi pengalaman bersama Mas Sadikin Gani. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Mas Sadikin Gani. Oke, makasih Oki. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk yang pernah ikut kelas sebelumnya, salam kenal buat yang baru ikut kelas. Sedikit tentang saya tidak punya background IT sebetulnya. Walaupun sempat punya satu usaha sekitar tahun 2005 sampai, sebetulnya sampai sekarang, tapi yang intensif tahun 2005 sampai 2010 itu banyak mengerjakan e-commerce untuk sektor fashion. Ada satu startup yang pernah bantu saya bangun itu, cuma sekarang startupnya sudah collapse. Itu namanya, kok saya lupa ya namanya, itu sekitar tahun 2000
hanya bertahan 3 tahun. Nah, selebihnya saya lebih banyak memberi konsultasi untuk pengembangan e-commerce lokal brand. Nah, istilah e-commerce ini kan sangat familiar dengan kita dan mungkin Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan di sini juga sangat familiar. Tapi apa sih sebetulnya e-commerce itu wujudnya seperti apa? Terus kalau kita kaitkan lagi dengan situasi COVID sekarang, di mana orang lebih banyak melakukan aktivitas di kanal digital, keberadaan e-commerce semakin dirasakan pentingnya oleh banyak pelaku usaha, bukan cuma fashion. Nah, kali ini saya akan membahas satu untuk yang sudah tahu mungkin ini semacam penyegaran kembali untuk melihat kembali e-commerce secara umum. Terus untuk yang belum tahu mungkin ini saatnya kita lebih belajar lebih serius untuk memahami e-commerce dalam kaitannya dengan kepentingan bisnis kita. Nah, pertemuan kita kali ini sebetulnya akan dibagi ke dalam beberapa seri. Jadi di seri pertama ini kita akan melihat secara umum tentang e-commerce, terus di seri-seri berikutnya kita akan membahas kalau kita mau memanfaatkan teknologi informasi khususnya e-commerce, langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan, kemudian tahapannya seperti apa itu akan dibahas di sesi-sesi berikutnya. Karena pembahasan tentang e-commerce tidak bisa satu kali, harus beberapa kali karena mengingat perkembangannya begitu cepat dan ada banyak perubahan. Saya sendiri yang terlibat cukup aktif di e-commerce dari 2005. Kalau melihat perkembangan sekarang itu banyak platform yang sudah maju, baik itu e-commerce sendiri maupun perantara yang menghubungkan e-commerce dengan platform digital lainnya. Oke, di sesi sekarang itu saya akan share screen. Kita akan mulai dengan fakta tentang perjalanan e-commerce di Indonesia. Oke, kalau kita melihat fakta digital dan e-commerce di Indonesia, itu ada beberapa hal yang bisa kita catat. Sebetulnya ini hanya sebagian kecil saja. Saya coba merujuk ke data yang dihimpun oleh McKinsey. Ini menarik. Kenapa ini saya munculkan? Karena ini realitas di Indonesia dan ini bisa kita lihat sebagai satu peluang bagaimana kita memanfaatkan digital, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk kepentingan bisnis. Pertama, kalau kita lihat Indonesia itu secara digital paling aktif. Salah satu negara yang paling aktif di Asia. Pengguna internetnya, durasi penggunaan internet melalui ponsel misalnya 4 jam per hari itu 2 kali lipat lebih besar dari pengguna di Amerika Serikat. Kemudian 30 juta masyarakat Indonesia berbelanja secara daring, secara online. Itu menciptakan pasar sekitar 8 miliar dan bahkan nanti tahun 2022 diperkirakan mencapai 560 triliun rupiah. Kemudian kita juga tahu di Indonesia beberapa startup penting, Tokopedia, Gojek, Traveloka, Bukalapak itu berbasis di Indonesia. Yang menarik, Instagram terbesar di Asia Pasifik penggunanya ada di Indonesia, sekitar 57 juta akun aktif. Nah, ini orang Indonesia ini hiperaktif sebetulnya. Instagram story-nya terbesar di dunia, paling aktif. Yang menarik lagi, 35% dari pendapatan online itu dihasilkan oleh perempuan. Ternyata pelakunya lebih banyak perempuan. Nah, apalagi di sektor fashion, perempuan sangat cukup dominan bergerak di bisnis fashion. Kalau dibandingkan dengan kegiatan bisnis yang secara offline misalnya, itu offline hanya menghasilkan 15% pendapatan yang dihasilkan dari offline. Jadi online prosentasenya lebih besar.
Nah, paling tidak 5 fakta ini menunjukkan satu peluang bagi para pelaku UKM untuk memanfaatkan e-commerce. Karena secara nyata Indonesia ini cukup besar dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Terus kita lihat lagi, kalau kita lihat lagi dari laporannya Pipro, itu pertumbuhan e-commerce di Indonesia itu mencapai 31%. Walaupun penggunanya baru, populasi online Indonesia itu baru 146,4 juta, kurang lebih setengahnya dari populasi Indonesia, tapi itu jumlah yang cukup besar. Ini kita bisa lihat misalnya top e-commerce untuk segmennya itu paling tinggi itu elektrik, kemudian penerbangan, peralatan rumah tangga dan furniture, kemudian pakaian dan kecantikan. Nah, sumbangan sektor fashion sendiri sekitar 8%. Nah, ini peluang yang ada di depan mata kita yang harus kita manfaatkan, dan peluang ini menjadi semakin besar ketika COVID terjadi, karena semua orang praktis aktivitas penggunaan internet itu lebih tinggi pada saat pandemik. Nah, kita bisa lihat di sini orang Indonesia itu sangat cepat mengadopsi kegiatan digital baru. Lebih dari 80% menggunakan untuk di saat COVID ini, hampir 80% menggunakan konferensi video. Kemudian belajar online seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian aplikasi kebugaran. Orang sekarang di rumah tidak bisa ke kebugaran, akhirnya instruksinya melalui online. Terus kita lihat juga alokasi waktu yang digunakan selama COVID. Itu terjadi peningkatan. Membaca online misalnya 61%, konten video, media sosial, chatting, dan seterusnya. Nah, ini orang Indonesia cepat mengadaptasi teknologi, menggunakan memanfaatkan perangkat teknologi informasi, dan itu menjadi semakin dipercepat ketika pandemik terjadi. Karena orang tidak bisa keluar rumah, praktis hanya kanal digital yang bisa dimanfaatkan untuk banyak kepentingan. Nah, terus kita lihat belanja. Kalau kita lihat dari perilaku belanja, itu 30% itu lebih sering menggunakan kanal online sejak pandemi. Ini menunjukkan bahwa saat ini orang semakin terbiasa, dalam tanda petik dipaksa juga, untuk memanfaatkan kanal digital. Nah, ini kenapa ini penting untuk kita lihat sebagai pelaku UMKM? Karena menurut penelitian, sebentar. Nah, menurut penelitian, kebiasaan yang akan bertahan lama itu membutuhkan rata-rata 66 hari. Kalau kita terbiasa memanfaatkan kanal digital, katakanlah kita social distancing-nya lebih dari 3 bulan, itu akan terbentuk kebiasaan baru. Dan salah satu kebiasaan baru itu adalah semakin intens untuk memanfaatkan kanal digital untuk banyak kepentingan. Nah, ini harus direspon gitu. Perkembangan ini mau tidak mau harus direspon oleh para pelaku UKM. Katakanlah orang menjadi semakin terdigitalisasi, maka langkah untuk masuk ke kanal digital untuk kepentingan bisnis itu menjadi sangat penting. Bisa optimisnya misalnya kita COVID berakhir sampai akhir tahun, itu praktis kebiasaan untuk menggunakan kanal digital itu terbentuk. Kebiasaan orang belanja, kebiasaan orang komunikasi, dan seterusnya. Nah, terus coba kita lihat
kita lihat data lain lagi tentang eskalasi digital di Indonesia setelah COVID. Nah, ini yang tadi saya kemukakan, peningkatan penggunaan internet untuk berbagai kepentingan, dari mulai pemanfaatan sosial media sampai membaca dan bekerja. Angka-angka ini menunjukkan orang Indonesia semakin terbiasa memanfaatkan saluran digital untuk berbagai kepentingan. Nah, perkembangan ini sudah sepatutnya dipelajari lebih lanjut oleh kawan-kawan pelaku UMKM untuk merespon perubahan yang akan datang, yang kita akan menghadapi satu kehidupan normal yang baru dibandingkan sekarang, terutama di pemanfaatan teknologi digital. Oke, nah terus sebagai respon bisnis di masa pandemi ini, saya akan coba jelaskan bahwa kita akan belajar e-commerce itu untuk kepentingan selama pandemik dan setelahnya. Jadi konteks pembelajaran e-commerce kita selama pandemik itu paling tidak ada di tahap bertahan, menstabilkan, berimajinasi dan reformasi. Jadi dalam fase inilah kita akan belajar untuk mempersiapkan memasuki satu masa di mana orang sudah semakin terbiasa dengan digital. Jadi selama dalam sepanjang waktu pandemik ini kita akan mencoba mempelajari dan mempersiapkan apa yang harus dibangun setelah COVID selesai. Ini kan situasi sekarang ini kan kita sedang bertahan, bagaimana mempertahankan bisnis, kemudian fase selanjutnya adalah bagaimana menstabilkan bisnis, kemudian fase selanjutnya bagaimana kita memikirkan dan mengevaluasi kira-kira model bisnis apa yang harus dikembangkan ke depan, dan di tahap akhir adalah membuat satu model bisnis baru untuk masa setelah pandemik ini selesai. Jadi itu rentang waktu yang akan, jadi selama rentang pandemik ini kita akan belajar e-commerce untuk mempersiapkan pengembangan di masa setelah pandemik. Nah, oke. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita akan memulai sesuatu dari yang paling basic, yaitu pengertian e-commerce. Ya, kita sudah sama-sama familiar dengan istilah itu, tapi sebetulnya apa sih e-commerce itu? Ini per definisi ya, kalau bahasa sederhananya adalah perdagangan yang dilakukan lewat secara elektronik, yang dilakukan lewat kanal internet. Nah, penjualannya bisa dalam bentuk barang maupun jasa, transaksinya pun dilakukan secara digital. Jadi bahasa paling sederhananya adalah penjualan barang jadi secara online dan berbagai jenis transaksi perdagangan menggunakan fasilitas internet. Itu yang dimaksud dengan e-commerce. Nah, e-commerce ini orang sering tertukar antara e-commerce dengan media online. Orang sering bilang, saya punya toko online, yang dimaksud dia bukan e-commerce, tapi dia jualan di Facebook misalnya. Nah, itu pengertian yang yang berbeda antara, kita harus bedakan antara e-commerce dengan saluran pemasaran. Kalau e-commerce mengasumsikan ada transaksi penjualan, sementara kalau kanal pemasaran itu hanya menginformasikan produk atau brand gitu kepada publik. Nah, kalau kita lihat dari modelnya, ini model e-commerce ini ada beberapa. Ini sebetulnya mencerminkan model bisnis yang
yang diterapkan oleh satu usaha. Yang paling umum adalah B2C, business to consumer. Saya akan tunjukkan salah satunya kalau kita bicara bisnis ini adalah salah satu contoh retail, sebuah lokal brand. Ini model bisnis B2C. B2C itu kalau kawan-kawan atau ibu-ibu punya satu produk, kemudian dijual ke pengguna tanpa melalui perantara lain. Ini salah satu contoh e-commerce, sebuah merek lokal, seperti ini. Jadi kita memungkinkan untuk berbelanja. Kita bisa melakukan transaksi. Ada banyak model pembayaran, bisa lewat internet banking, bisa lewat kartu kredit, bisa debit, bisa kartu kredit, bisa juga lewat metode pembayaran PayPal, dan seterusnya. Ini adalah contoh B2C. Jadi B2C itu penjualan dari produsen atau merek pakaian kepada pengguna akhir. Contoh lain, ini juga brand, sebuah brand pakaian yang memungkinkan orang bisa bertransaksi. Jadi intinya adalah jual beli melalui saluran internet dan bertransaksi melalui saluran internet juga. Berbeda dengan misalnya orang yang memasarkan produknya tidak ada transaksi tapi hanya menampilkan katalognya. Jadi kalau e-commerce itu selalu ada transaksi. Orang bisa jual dan beli. Terus ini adalah dua website yang saya tunjukkan tadi adalah B2C dari sebuah brand. Terus ada lagi B2C yang menampung banyak brand. Hijab misalnya. Hijab ini dia tidak punya merek, tapi dia menjual banyak merek dengan produk yang setara. Di sini baju hijab semua, nggak ada baju non hijab. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau hijab ini adalah semacam department store yang menghimpun banyak merek untuk dijual kepada pengguna akhir. Sementara kalau ini hanya satu merek. Jadi ini e-commerce resmi satu merek. Sementara di sini ada banyak merek. Ini department store, ini toko sebuah merek. Sama-sama B2C, tapi bedanya, yang satu yang retailnya dikelola langsung oleh brandnya, sementara kalau yang hijab ini adalah hijab sendiri tidak punya produk pakaian, tapi dia menghimpun sekian banyak brand yang sesuai dengan kategori. Juga B2B, jadi business to business. Biasanya ini produsen menjual untuk secara wholesale untuk dijual lagi. Contohnya ini yang paling familiar dengan masyarakat Indonesia adalah Alibaba. Ini B2C. Jadi kalau kita sebagai pengusaha UKM mau jual baju misalnya bukan satuan, tapi jual bajunya istilahnya gelondongan gitu ya. Jual baju banyak untuk dijual. Jadi B2B. Jadi kita menjual baju untuk dijual lagi. Kita menjual baju pada grosir untuk dijual lagi. Nah, B2B ini salah satu contohnya adalah Alibaba. Terus kalau untuk di Indonesia ini B2B
yang berbasis di Indonesia itu Ralali. Ini juga sama. Jadi bukan ke end user, tapi ke pihak yang mau menjual lagi. Itu bedanya dengan B2C. Ada juga business to government. Jadi modelnya adalah berbeda dengan B2C dan B2B. Kalau business to government untuk melayani kebutuhan pemerintah. Jadi model bisnisnya adalah menghimpun sekian banyak vendor yang dibutuhkan oleh pemerintah. Ini juga berbasis Indonesia, Clue. Ini adalah spesifik dia melayani kebutuhan pemerintah, kebutuhan barang, perlengkapan, dan macam-macam. Jadi Clue ini menghimpun sekian banyak vendor yang nanti akan menjadi perantara antara vendor dengan pemerintah, spesifik pemerintah, kebutuhan-kebutuhan pemerintah. Makanya disebutnya B2G, business to government. Kemudian ada C2B, consumer to business. Ini salah satu contohnya adalah iStock. Saya punya iStock, ini adalah satu portal untuk fotografi. Jadi saya punya foto, saya jual lewat iStock untuk kepentingan bisnis. Entah itu video, entah itu gambar, ilustrasi, itu lewat iStock ini. Bedanya dengan B2C, ini untuk melayani bisnis. Kemudian Envato ini adalah penyedia platform untuk website, untuk poster yang diperlukan oleh para pelaku bisnis. Jadi yang dijual adalah software. Ini software, satu orang programmer misalnya dia membuat satu software untuk pengelolaan e-commerce. Softwarenya dia simpan di Envato, kemudian itu dibeli, lisensinya dibeli oleh para pelaku bisnis. Jadi ini C2B, karena bisa perorangan. Selanjutnya, modelnya itu adalah C2C. C2C ini paling familiar dengan kita. Contohnya adalah Tokopedia. Saya bisa jadi pembeli sekaligus bisa jadi penjual. Itu di Tokopedia. Ini C2C. Jadi kita bisa bertemu di sini sebagai sesama pembeli dan juga sebagai sesama penjual. Nah, bedanya dengan B2C, ini proses stocking barang, kemudian komunikasi dengan pelanggan, itu dilakukan oleh setiap pengguna. Hanya yang dilakukan oleh Tokopedia sendiri lebih ke masalah pembayaran. Pembayaran tetap harus melalui Tokopedia, tapi yang berjualannya sendiri itu bisa antar orang. Consumer dengan consumer bisa melakukan penjualan. Ini yang paling familiar dengan kita, Tokopedia. Jadi semua orang di sini bisa jadi pembeli sekaligus pedagang. Contoh lain, Shopee. Ini juga sama dengan Bukalapak, dengan Tokopedia. Itu C2C. Kemudian ada ini yang mungkin tidak terlalu banyak didengar oleh kita adalah manufacture to business. Jadi pabrikan untuk bisnis. Contohnya adalah global market. Ini produk misalnya saya bisa bikin masker, punya pabrik yang bisa memproduksi masker, tapi saya tidak menjual langsung ke retail maupun ke pengguna akhir, bisa menggunakan kanal ini.
Jadi ini pabrikan. Pabrikan menawarkan jasanya untuk bisnis. Nah, itu model-model bisnis ini akan terus berkembang. Seperti misalnya manufaktur to bisnis ini adalah baru yang akan terus berkembang dan bervariasi. Itu dari sisi model e-commerce-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat e-commerce, itu ada retail yang menjual langsung ke pengguna akhir, ada wholesale, itu menjual ke pebisnis yang akan menjualnya lagi, jadi bukan ke end user. Kemudian ada dropshipping. Dropshipping ini orang jualan tapi dia tidak stocking barang, dia praktis hanya menampilkan katalog, sementara untuk pengiriman itu dilakukan oleh vendor yang punya barangnya. Kemudian crowdfunding. Crowdfunding itu mengumpulkan sekian dana. Kalau di Indonesia salah satunya adalah Kita Bisa. Kemudian subscription ini adalah berlangganan. Nah, berlangganan ini salah satu yang banyak diterapkan untuk berlangganan ini oleh media tertentu. Untuk membaca informasinya kan harus berbayar, kita harus berlangganan. Tempo, kemudian Kompas itu ada yang versi gratisnya, ada yang versi berbayar. Physical product itu jelas, baju adalah physical product. Nah, digital product ini adalah penjualan yang software, bukan dalam bentuk fisik. Kemudian ada service. Service contohnya adalah ruang guru menyediakan pembelajaran, kemudian orang bayar untuk membayar service itu. Itu jenis, kalau tadi model bisnisnya, model e-commerce-nya, relasi yang dia bangun dengan dengan pihak kedua. Sementara kalau ini bentuk penjualannya, lebih ke varian penjualannya. Nah, kalau kita masuk ke fashion e-commerce, ada beberapa perkembangan. Kalau jual beli baju itu sudah biasa. Nah, model yang muncul sekitar 2010, sejak 2010 itu yang tampaknya ini tidak terlalu familiar di Indonesia adalah agregasi retail. Jadi bedanya kalau tadi kita tahu B2C itu kalau departemen store itu menghimpun sekian banyak brand dan proses transaksi jual belinya dengan departemen store yang bersangkutan. Sementara kalau agregasi itu hanya menyimpan link ke merek pakaian. Jadi platform ini hanya menyimpan katalog dari setiap brand. Salah satunya list. Nah, kalau kita buka list, ini sekilas sama dengan toko-toko biasa, tapi kalau kita buka misalnya satu produk, nah ini produknya ini macam-macam, ada banyak brand. Kalau kita klik, itu kita akan diantarkan ke brandnya, ke brand yang menjadi vendor di sini. Jadi transaksinya tidak dilakukan di list. List ini hanya mengagregasi, hanya mengumpulkan sekian banyak produk dari banyak brand. Sementara proses transaksinya tetap dilakukan melalui website brand yang bersangkutan. Ini di Indonesia tidak familiar. Kemudian kita lihat Shopstyle misalnya, dia juga menerapkan model bisnis serupa. Kalau kita beli pakaian, melihat katalog di sini, itu proses transaksinya akan dilakukan di brand yang bersangkutan, tidak di departemen store-nya, tapi langsung ke brand yang menjadi vendor di sini. Sebetulnya di Indonesia dulu pernah ada, salah satunya Deal Going, tapi tidak bertahan lama, kurang lebih 2 tahun, terus mati. Itu startup yang dulu punya ambisi untuk beroperasi di Asia Tenggara, tapi ternyata dalam 2 tahun dia tidak bertahan. Modelnya seperti ini, model bisnisnya seperti ini, hanya mengagregasi brand.
Kemudian yang perkembangan terbaru adalah jual beli baju bekas. Sejauh pengetahuan saya untuk Indonesia saya belum menemukan. Tapi salah satu contohnya adalah Rebel. Ini online shop yang untuk produk fashion, khusus produk-produk bekas. Jadi tangan kedua. Selain baju model bisnis dengan cara menjual baju bekas yang sekarang mulai tren dan ke depan diperkirakan akan terus banyak berkembang adalah sewa baju. Ini satu startup asal Indonesia, Rentik. Ini adalah e-commerce untuk penyewaan baju. Kemudian kalau yang dari Singapura itu Style Story, ini mungkin lebih familiar dengan perempuan kelas menengah Jakarta. Style teori lebih familiar dan mulai banyak pelanggannya. Kemudian kalau untuk di level global dengan kelas yang lebih tinggi itu ada Rent the Runway. Ini juga sama, model bisnisnya adalah menyewakan. Jadi menyewakannya bisa berlangganan. Misalnya sebulan saya bayar 500.000 untuk sekian banyak pakaian. Bisa juga kebutuhan sesekali. Misalnya kita butuh ke pesta, saya sewa hanya satu baju untuk kebutuhan pesta aja. Ini adalah perkembangan baru yang terjadi di e-commerce fashion, agregasi retail, kemudian jual beli baju bekas dan sewa baju. Semangatnya untuk jual beli baju bekas dan sewa baju, semangatnya adalah untuk mengurangi, salah satu spiritnya adalah lebih sustainable, untuk mengurangi sampah pakaian. Jadi orang hanya menyewa. Pertanyaannya adalah, apakah dengan model baju sewa ini memberi peluang terhadap UKM sektor fashion? Ya, peluangnya tetap ada. Jadi tidak perlu ada rasa takut misalnya, oh sekarang orang musim sewa baju. Tetap aja sebagai satu brand, katakanlah misalnya, kita bisa memang memproduksi pakaian hanya untuk disewakan dengan platform yang memberikan servis penyewaan pakaian. Nah, 3 hal ini yang berkembang saat ini di e-commerce fashion. Nah, pertanyaannya, kalau kita merespon perkembangan selama COVID, apa yang harus dilakukan oleh sektor fashion untuk merespon perkembangan terjadinya eskalasi digital? Saya membaginya 2, itu ada respon taktis dan respon strategis. Kalau taktis, yang paling praktis dan pragmatis sekarang untuk mempertahankan bisnis kita, yang pertama adalah memanfaatkan saluran e-commerce marketplace yang paling populer. Tokopedia, Bukalapak, Shopee, manfaatkan itu. Ini untuk kepentingan taktis ya. Manfaatkan itu. Paling tidak target kita selama pandemi ini adalah mengeluarkan semua produk yang sudah dibuat dan manfaatkan saluran e-commerce marketplace yang paling populer. Kemudian manfaatkan saluran pemasaran komunikasi online yang paling populer juga untuk tetap menjaga komunikasi dengan pelanggan. Nah, untuk strategis ini berarti untuk kebutuhan jangka panjang. Mau tidak mau kita harus menyusun rencana dan strategi bisnis fashion di kanal digital. Nah, pembahasan langkah strategis ini akan dibahas di kelas-kelas berikutnya. Untuk saat ini yang paling realistis antara sebulan 2 bulan ke depan adalah bagaimana memanfaatkan saluran-saluran e-commerce yang sudah tersedia yang sudah ada. Jadi kita hanya tinggal memanfaatkan. Sementara kalau strategis itu tahapannya agak cukup panjang karena tahapannya tidak bisa langsung kita membangun e-commerce, tapi ada beberapa tahapan mulai dari tahap yang paling sederhana dan harus dimulai dari awal sampai ke tahap e-commerce. Karena kenapa begitu? Karena kalau kita hanya fokus ke bagaimana kita katakanlah misalnya membuat toko online, itu sesuatu yang mudah, tapi bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menjaga agar itu dikenal orang, itu hal lain, itu yang butuh waktu
panjang. Nah, di kelas-kelas berikutnya kita akan mencoba menyusun apa saja yang harus disiapkan, kemudian bagaimana tahapannya, sehingga kita benar-benar bisa mengoptimalkan teknologi informasi dan e-commerce. Mungkin itu yang penting untuk sampaikan di sesi ini, Ki. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sadikin atas materinya yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah, baik teman-teman semuanya yang sudah hadir di dalam kelas ini, seperti biasa setelah ini kita akan buka sesi untuk tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan chat dan nanti akan kami bacakan secara satu persatu tentunya. Dan tentunya kita sapa juga Mas, ini kita karena live melalui Facebook Smesco juga, ini ada beberapa Ya, teman-teman juga yang nonton di live Facebook Smesco. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Dan tentunya istimewa sekali nih untuk saat ini kita juga berikan kesempatan kepada teman-teman yang di Facebook kalau ingin bertanya akan kita coba rangkum juga dan akan kita coba bacakan. Dan ini juga ada hadir di live Facebook kita ada dari Facebook Apiki UKM. Selamat pagi menjelang siang juga. Baik Mas, sekarang kita beralih ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah disampaikan tadi materinya, ini sangat cukup menarik karena ke depan kita tidak tahu pola apa yang akan nantinya bisa berubah setelah pandemi COVID ini. Tentunya UKM lebih harus cermat dan seperti yang pembahasan pada sebelum-sebelumnya, mesti kepo apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan berkembang setelah pandemi COVID ini. Tentunya dari sekarang kita sudah mengancang-ancang kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Mas, sebelum kita rangkum secara satu persatu pertanyaan yang masih kita tunggu masuk, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ada beberapa, ada B2C, ada B2B, ada B2G, C2C, dan M2B. Nah, kira-kira di antara yang banyak itu, Mas, karena kalangan dari UMKM kita seluruh Indonesia pasti punya levelan, mulai dari yang kecil, menengah, sampai atas. Nah, kira-kira nih, bagian yang cocok saat sekarang ini yang akan diambil proses untuk jual beli ini bagi teman-teman, kira-kira sarannya di antara 5 itu yang lebih bagus itu yang mana Mas kira-kira? Mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan, mungkin bisa langsung dijawab dulu Mas. Bisa, bisa kalau untuk kawan-kawan yang sudah punya online shop sendiri ya jelas mengoptimalkan B2C. Tapi kalau kita melihat kecenderungan orang memanfaatkan marketplace begitu besar, maka untuk kebutuhan taktis, pragmatis, paling tidak selama COVID ini adalah memanfaatkan marketplace C2C, Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Itu yang paling mudah. Kenapa saya bilang paling mudah adalah praktis kita cuma butuh foto produk, kita buka toko di Tokopedia misalnya, kita buka produk, publikasikan, dan sudah bisa melakukan penjualan. Tinggal bagaimana menarik orang supaya menghampiri toko kita di Tokopedia. Entah itu bisa dikomunikasikan lewat media sosial, Instagram, dan seterusnya, atau lewat WhatsApp group, dan seterusnya. Itu yang paling mudah. Jadi, kita tidak perlu memikirkan platform apa yang harus kita bangun, tapi kita manfaatkan platform yang sudah ada. Setahu saya dulu Facebook pun punya kanal untuk jual belinya. Setahu saya. Facebook, coba nanti dicek lagi. Jadi yang penting sekarang cari saluran penjualan dan saluran pemasaran yang paling efisien, yang sudah ada dan cukup dikenal oleh banyak orang. Kalau saya merekomendasikan Tokopedia, Shopee. Dua itulah yang lebih relevan untuk para pelaku UKM di sektor fashion. Oke, itu mungkin. Oke, baik Mas.
Ini menyangkut kembali lagi ke metode yang 5 tadi. Ini untuk pertanyaan pertama dari Mbak Karlina Eriano. Selamat pagi Mbak Erina, Mbak Karlina ya panggilannya. Ini beliau selalu eksis nih setiap kelas Mas Sadikin nih. Wah, Nah pertanyaannya senang saya. adalah, pertanyaannya adalah beliau menanyakan menarik yang customer to business dengan bedanya dengan B2C, bisa dijelaskan lebih detail. Oh, berarti beda antara C2B dengan B2C. Silakan, Mas. C2B itu biasanya lebih banyak digunakan untuk produk-produk kreatif ya. Produk kreatif dalam arti orang membelinya itu membeli lisensi. Sebetulnya bukan membeli barangnya sendiri, tapi membeli lisensi seperti foto misalnya. Copyright-nya ada di saya simpan itu di Getty Images misalnya. Nanti foto saya itu bisa digunakan oleh banyak pengguna, oleh media cetak, oleh media online. Sementara mereka bisa memanfaatkan fotonya dan mereka bukan membayar pembelian fotonya, tapi membayar lisensinya. Atau misalnya saya punya satu software untuk pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan misalnya. Sebetulnya software itu tidak menjadi milik si pembelinya, tapi hanya membeli hak pakai. Sementara hak ciptanya, penguasaan atas softwarenya itu tetap dipegang oleh saya sebagai pembuatnya. Nah, sementara kalau B2C itu ke customer yang digunakan untuk dikonsumsi. Kalau C2B ya tadi ya. Kalau C2B itu untuk kepentingan bisnis, bukan untuk konsumsi. Lebih digunakan untuk kepentingan bisnis. Kurang lebih itu. Oke, baik. Gimana Mbak Karlina jawabannya? Aduh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Selamat siang Mas Gani, Mas Ongki. Iya, karena yang familiar selama ini buat saya adalah B2C ya. Ya. B2C. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa sekarang ada C2B. Jadi agak ini apa ya gitu. Jadi saya agak penasaran aja. Tadi sudah paham sih kalau misalnya penjelasannya seperti itu. Oh ya, sekalian satu lagi, marketplace Tokopedia itu dengan Shopee itu kan termasuk kepada marketplace ya. Ya. Apakah saat ini mereka itu masih relevan untuk kita bisa berjualan di sana? Saat ini ya, maksudnya saat ini nih, saat pandemi COVID berlangsung, apakah kita masih bisa untuk istilahnya ya coba berjuang lah di marketplace ini selain berjualan di Instagram. Makasih Mas Gani. Oke. Langsung ya. Ya, baik. Oke. Silakan Mas. Itu masih relevan. Pertama karena gini, kalau orang datang ke Tokopedia, orang yang tadinya butuh sanitizer, karena di situ banyak sekali barang berbagai rupa, orang juga bisa tiba-tiba menemukan baju gitu. Jadi itu kan one stop shopping gitu ya. Orang datang ke situ seperti kita masuk ke mall ada barang macam-macam. Jadi peluang orang untuk taunya lebih besar. Dan Tokopedia atau Shopee itu lebih familiar. Kalau kita kaitkan lagi dengan kebutuhan sekarang, orang kan sekarang lebih banyak belanja untuk kebutuhan rumah tangga itu lewat Shopee dan Tokopedia. Intensitas orang masuk ke Shopee dan Tokopedia itu lebih besar gitu. Nah, itu juga jadi peluang, berarti lebih banyak orang datang ke situ, peluang produk kita akan dikenal orang juga lebih besar. Apalagi kalau kita misalnya membayar lebih agar brand
produk kita bisa muncul di depan, kan itu ada sistemnya yang memungkinkan untuk itu. Pertimbangannya lebih ke situ, lebih ke platform ini cukup familiar, dikenal banyak orang, dan relatif untuk pengelolaannya tidak sulit dibandingkan kalau kita misalnya punya e-commerce sendiri. Itu perlu manajemen sendiri gitu. Kalau sekarang kan praktis kita cuma menyimpan katalog produk kita dan bertransaksi. Itu sih. Saya pikir untuk ke depan pun kanal-kanal seperti ini memang tetap harus dimanfaatkan. Tapi kalau untuk tujuan branding, nah ini hal lain lagi. Kan kalau ke Tokopedia ini lebih ke kebutuhan bagaimana kita menjual barang. Tapi untuk kepentingan branding, itu kita harus lebih skeptis. Artinya, kalau untuk branding, kita nggak bisa membranding di kanal yang sifatnya publik, di kanal banyak orang gitu, tapi harus di kanal sendiri, sehingga orang lebih bisa mengenali brand kita. Ke depan sih harusnya memang semua kanal yang relevan dengan brand kita, dengan produk kita harus dimanfaatkan. Tinggal kita memilah produk mana yang misalnya untuk ke Tokopedia, produk mana yang di official website kita, produk mana yang di mana lagi, itu sangat tergantung dari karakter atau apa ya, identitas brandnya. Gitu. Seperti misalnya kalau saya punya baju yang jualannya 3 juta, mungkin di Tokopedia tidak terlalu cocok gitu. Itu harus di official. Tapi untuk produk-produk yang lebih murah, kita bisa dijual di Tokopedia. Walaupun segmennya begitu luas ya. Kalau Tokopedia itu dari barang Rp3.000, Rp5.000 sampai barang yang ratusan juta, kayak mesin kopi misalnya. Itu banyak dijual di Tokopedia. Oke, itu mungkin bisa cukup menjawab. Oke, gimana Mbak Carlina? Cukup terjawab ya? Oke, sepertinya sudah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua aja, Mas. Ini masih seputar untuk marketplace online. Ini pertanyaan dari Tia Murasaki. Kalau untuk produk hijab fashion, e-commerce apps e-commerce yang masih paling populer. Ya, e-commerce silakan. apa? Ya. Halo? Iya, silakan Mbak. Iya. Saya tuh mau tanya, jadi kalau produk saya kan produk hijab fashion. Nah, kira-kira e-commerce apa sih yang masih populer sampai sekarang itu loh? Apakah kayak Zalora, Lazada itu juga masih populer sampai sekarang atau hanya Shopee aja gitu? Oke, ada beberapa yang bisa ini untuk hijab ya? Iya, fashion hijab. Kalau hijab itu paling tidak ada hijab Benka dan hijab. Nah, cuma beda. Kalau hijab itu bukan marketplace, tapi kita kan harus mengirim barangnya ya. Jadi semuanya diatur oleh mereka. Begitupun hijab Benka. Bedanya itu kalau di marketplace kan kita punya otoritas untuk mengatur sendiri. Kalau di hijab Benka atau di hijab itu harus lewat proses kurasi yang sesuai dengan standar departemen store-nya. Kalau saya membahasakan hijab Benka atau Jabenka, Beri Benka, terus kemudian hijab itu lebih ke departemen store online lah. Jadi kurasi, kemudian jumlah produk juga kan mereka ada minimalnya, kemudian kita bagi persentase kan, berapa persen. Jadi kalau masuk ke marketplace yang model hijab atau hijab Benka, kita harus pertama-tama tahu dulu berapa persen yang mereka minta. Kalau produk kita dijual di situ. Kalau misalnya mintanya 40%, berarti kita harus markup dulu 40%. Sehingga yang baju yang kita jual ini sama di semua. Nah, bedanya beratnya gitu sih. Kalau kita ke departemen store, kita kan harus mengupgrade, memarkup harga supaya kita nggak jadi tekor gitu loh. Kalau pakai harga basic gitu. Dan jumlahnya juga harus banyak ya? Jumlahnya mereka biasanya punya batasan sendiri. Biasanya jumlah SKU-nya, kemudian ukurannya. Ini
agak berat sebetulnya kalau Iya. kita mau menerapkan kayak sekarang, kecuali kita punya stok yang ready ya. Juga kalau kita sudah kirim kan, kemudian ada permintaan di luar itu, barangnya sudah dikirim, agak repot juga gitu loh. Nah, paling kalau untuk ke depan, memang kita harus milah mana yang untuk department store, mana untuk yang di toko sendiri, mana untuk yang di marketplace. Jadi jumlahnya sudah dipilah-pilah, dan sesuaikan juga dengan karakter si department store-nya. Mungkin baju yang dijual di department store, walaupun mereknya sama, itu akan berbeda dengan baju yang dijual di toko kita sendiri dan dijual di marketplace. Nah, itu yang harus dicermati sebelum kita memutuskan kita akan masuk ke department store atau kita akan masuk ke marketplace. Mudah-mudahan cukup menjawab. Kalau satu lagi ya Mas, kalau misalnya marketplace sendiri apa yang cocok buat hijab fashion? Kalau hijab, Tokopedia dan Shopee masih relevan. Tokopedia masih bisa juga. Sama Shopee ya, itu dua cukup familiar dan masih relevan. Oke, terima kasih Mas. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Ini ada dari Rahmi Fajar Harini. Pertanyaannya adalah, untuk setup bisnis retail, kira-kira apa yang disiapkan? Apabila kita awalnya sudah 5 tahun dengan bisnis jual putus, B2C, ada nggak proyeksi demand, terutama untuk wanita Indonesia? Silakan, Mas. Halo? Halo. Halo, bisa diulang? Tadi putus-putus. Ya, pertanyaan saya adalah perubahan dari retail, kita kan biasanya jual putus untuk customer, untuk bisnis rental, karena tadi kan ada perubahan sistem penjualan sekarang, banyak demand untuk rental kayak Style Theory yang dari Singapura. Kira-kira kalau masukan dari Mas Gani, platform apa yang bagus? Karena saya tertarik untuk ke bisnis rental itu. Oke. Yang bagus untuk saat ini sepanjang yang saya tahu, Style Theory. Lebih familiar, tapi bisa juga lewat Rentik ini sebetulnya masih belakangan, dan mereka platform utamanya itu menggunakan apps. Itu bisa dipertimbangkan juga kalau untuk yang berbasis di Indonesia ya. Kalau saya tanya ke beberapa orang yang biasa menggunakan menyewa pakaian, itu lebih banyak orang mengenal Style Theory. Iya, kebetulan produk kita akan juga sangat menarik kalau misalnya ya. Iya, produk kita waktu itu udah dibeli sama Style Theory. Jadi saya tertarik karena kita base-nya di Bali. Kira-kira demand, karena itu kan banyak kan city look ya. Kita kan luxury resort. Kalau kita setup sendiri itu orang tuh demand-nya ada nggak sih untuk sekarang gitu? Rental sama beli gitu. Untuk kedepannya proyeksinya gitu. Gimana? Karena kan selama ini kan bisnis kita di Bali kan jual putus, terus tahun lalu tuh Style Theory udah beli dari kita untuk bisnis dia untuk rental kan, tapi itu kan memang banyak kan di Jakarta untuk city look gitu. Sedangkan baju-baju kita sendiri itu lebih ke resort. Nah, saya tertarik untuk merubah bisnis saya dari yang jual putus ke sistem rental. Nah, Mas Gani ada insight nggak? Kira-kira tuh demand-nya berapa orang tuh sekarang tertarik ke rental tuh seperti apa kayak gitu? Atau ada website atau ada masukan? Sebetulnya rental itu bisa dilakukan dengan dua cara. Kita bisa memanfaatkan platform yang sudah ada seperti Style Theory atau Rentik. Bisa juga kita melakukannya langsung. Nah, kalau ditanya apakah peluang ke depannya cukup besar untuk masyarakat perkotaan, terutama kelas menengah, sekarang mereka dengan banyak pertimbangannya adalah tidak mau numpuk baju gitu ya, dan kemudian bisa gonta-ganti baju cepat. Nah itu, dan menurut prediksi fashion global ke depan memang orang pilihannya adalah
menyewa. Kan sekarang statement apa tagline-nya? Ya, Kalau circular ada yang bisa economy, disewa, betul. ya kalau ada yang disewa ngapain beli gitu ya? Iya. Contohnya Uber, Iya. apa? Ya itu kan orang, saya nggak ngapain punya mobil harus parkir, bayar bensin, perawatan. Kalau ada yang disewa kenapa nggak? Nah di pakaian itu akan semakin meningkat. Ada dua, pakaian bekas dan sewa pakaian. Itu trennya ke depan akan semakin menguat. Kalau tentang mudah-mudahan cukup ya. Satu lagi boleh. Itu kan tentang city look ya. Kalau pulau gimana? Boleh, silakan. Ya. Kalau pulau maksudnya? Kita kan di Bali, soalnya city look kan memang orang bekerja ya kan, dia perlu ganti-ganti ya kan untuk daerah metropolitan gitu. Kalau di Bali ada nggak statistik atau apa research yang bisa di-share gitu? Saat ini belum, tapi kalau mau style Bali sebetulnya itu punya gini, orang kan tidak selalu gaya resort kan tidak harus selalu ke Bali ya. Ada orang weekend lebih tepat untuk weekend, untuk ketemu yang tidak formal gitu. Ya orang kota masih apa? Kalau saya lihat ya kelas menengahnya ada, ya ada demand-nya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Mbak Rahmi. Kita lanjut dulu Mas. Pertanyaan berikutnya ini ada dari Ibu Emma. Ini sepertinya agak melenceng dari tema kita hari ini. Karena beliau merupakan seorang penjahit, namun beliau menanyakan langkah awal yang harus dilakukan untuk memulai bisnis fashion dengan keterbatasan modal. Silakan Mas. Oke, keterbatasan modal. Langkah yang paling awal adalah kalau ibu punya keahlian menjahit, ini yang paling praktis ya. Ada dua hal yang bisa dikerjakan. Pertama adalah membangun bisnis sendiri atau berkolaborasi dengan rumah mode tertentu. Nah, kalau saya ditanya modal sedikit, relatif ya, modal sedikit itu setiap orang berbeda. Tapi yang saya bisa rekomendasikan adalah coba bikin baju yang menurut ibu baik. Kemudian lihat juga orang sekarang sedang suka apa. Coba bikin baju yang sekarang orang banyak sukai. Bikin baju tidak harus baju banyak. Bikin beberapa baju sebagai portfolio, kemudian itu dipasarkan. Kita lihat bikin bajunya jangan ambisius, yang paling realistis kita buat. Kemudian coba pasarkan sendiri, bisa lewat pertemanan, bisa lewat marketplace. Coba perkenalkan itu. Nah, kita lihat bagaimana respon orang terhadap baju yang kita pakai. Atau yaitu berkolaborasi dengan merek-merek lokal. Apalagi kalau misalnya ibu punya keahlian yang spesifik dalam menjahit, kan menjahit itu ada level-levelnya ya. Itu bisa bekerja sama dengan brand-brand lokal sebelum ibu membangun brand sendiri. Oke, itu mungkin Ki. Oke, mudah-mudahan menjawab. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya kebetulan nih saya dari jaringannya lagi error nih Mas. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Ami, mungkin bisa langsung ditanyakan aja Mbak Ami, kami persilakan. Iya, selamat siang semua. Siang. Ya, jadi saya tertarik dengan tadi yang Sadikin Gani bilang tentang. Suaranya tidak jelas. Gimana ya? Oke, silakan. Ya. Jadi tadi kan dibilang tentang Indonesia punya kebiasaan yang... Oh, halo. Sebentar, Bu. Ibu login di dua perangkat ya?
Halo. Satu perangkatnya lagi dimatikan biar nggak ngedouble suaranya. Ya, nah gitu. Oke, silakan. Udah, ya. Ya, jadi Ya, sekarang kan silakan. tadi Mas Sadikin Gani kan bilang tentang kebiasaan di Indonesia tuh sekarang lebih tinggi menggunakan mobile. Nah, Ya, pertanyaan saya tuh berhubungan dengan belanja online itu tadi. ya. Apakah ada data yang menunjukkan memang lewat mobile itu lebih tinggi dibandingkan lewat PC atau bagaimana gitu? Tentang itu aja sih, tentang belanja online dan hubungannya dengan pemakaian mobile itu tadi. Oke. Ya, makasih. Sebetulnya itu ada datanya, tapi nanti saya coba cek lagi data terakhirnya. Sepengetahuan saya, penggunaan mobile itu dalam arti luas, bisa smartphone, bisa tablet, yang orang bisa bawa kemana-mana, itu lebih tinggi dibandingkan desktop misalnya. Desktop biasanya di kantor. Nah, tapi tergantung juga kalau segmen pelanggan kitanya adalah orang-orang di kantor, biasanya desktopnya lebih aktif. Tapi kalau dipresentasikan secara umum, mobile phone, smartphone itu lebih banyak digunakan. Kalau saya perhatikan misalnya di tempat-tempat umum, ketika orang menunggu MRT atau busway atau menunggu orang, mereka browsingnya lewat smartphone, browsing belanjaan. Saya sering memergoki orang yang browsing Tokopedia gitu atau browsing toko online sebuah brand itu di tempat ketika menunggu orang atau sedang kongkow gitu. Tapi sekarang itu platform e-commerce kan sebetulnya sudah tersinkronisasi dengan mobile. Selama ada dua, ada yang memang membuka katakanlah misalnya online shop kita lewat browser di smartphone, ada juga brand-brand tertentu yang punya aplikasi untuk handphone. Nah, itu platformnya berbeda. Kalau yang satu lewat browser, kalau yang satu lewat platform. Jadi nanti cuma muncul icon brand kita di ponsel, kemudian diklik langsung masuk ke toko kita. Gitu. Sejauh ini smartphone lebih tinggi dibandingkan desktop tentu. Gimana Bu Ami? Ya, gimana Ibu Ami? Sudah Ya, cukup jadi jawabannya? Maksudnya itu bahwa dengan maksudnya gini, transaksi melalui mobile itu akan lebih tinggi daripada di website biasa gitu ya, Mas? Transaksi untuk jual beli atau gimana? Pembelian orang. Kan kita bicara e-commerce nih, orang belanja online. Nah, itu lebih banyak orang tuh melalui mobile atau melalui website yang di PC gitu. Karena gini, kan kita nih pada baru-baru nih, pada mau mulai masuk ke e-commerce ini gitu. Apakah kita harus kencengin bagus tampilannya di mobile, atau emang kita fokus di website yang di PC aja gitu? Oke. Ibu punya toko online ya? Baru mau mulai. Oke. Biasanya toko online shop untuk platform sekarang itu sudah bisa menyesuaikan diri, Bu, dengan handphone. Jadi tidak ada masalah. Jadi begitu dibuka lewat browser handphone, itu si websitenya itu akan mengikuti ukuran handphonenya. Tampilannya pun menjadi sedikit berbeda, walaupun kontennya sama, tapi menunya misalnya kalau di desktop menunya horizontal ke pinggir, kalau di handphone itu menjadi vertikal gitu. Menyesuaikan diri. Oke. Ya, gimana Ibu Ami, cukup jawabannya? Iya, cukup. Makasih. Error sepertinya nih. Halo, Mas Sadikin? Hilang ya, Mas.
ya. Ya, seperti Mas Sadikin, jaringannya error. Ya, hilang beliau. Jadi teman-teman bisa nunggu sebentar sampai beliau bisa masuk lagi. Dan pastinya kegiatan ini kita siarkan langsung secara langsung di Facebook. Nah, jadi teman-teman bisa review kembali melihat kalau masih belum puas dengan jawaban atau masih ada rada putus-putus, nanti bisa dilihat di Facebooknya Smesco Indonesia juga, dan nanti kita juga akan sebar itu melalui YouTube channel Smesco Indonesia. Ya, sepertinya Mas Sadikin sudah hadir lagi bersama kita. Halo, Mas. Halo. Maaf, tadi terputus. Oh iya, halo. Oke, tadi sempat terputus, Mas. Yes, Iya, saya benar. ulang ya ke Bu siapa tadi, Bu? Ya. Ami. Bu Ami. Bu Ami Wirabudi. Ya. Iya. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa platform e-commerce sekarang sudah bisa menyesuaikan dengan ponsel, dengan tablet, dan untuk dari sisi tampilannya ya. Terus kalau saya boleh merekomendasikan, kalau mau membangun e-commerce sendiri, saya rekomendasikan platform e-commerce yang open source. Open source itu yang paling mudah untuk dikelola itu basisnya WordPress, nama platform e-commerce-nya itu WooCommerce, atau kita menggunakan yang level yang lebih stabil lagi yang memang dibangun untuk e-commerce itu Magento atau PrestaShop. Magento ada versi open source-nya. Walaupun kita harus menyesuaikan, nanti harus di-custom lagi. PrestaShop begitupun. Kalau mau yang lebih efisien lagi bisa memanfaatkan Shopify. Shopify itu multi-site yang menyediakan hosting untuk e-commerce dan menyediakan platform e-commerce-nya. Jadi praktis kita tinggal menata aja karena semuanya sudah ada. Kita tinggal menata, menyimpan produk. Nah, nanti itu kita membayar service mereka. Jadi yang harus kita bayar adalah untuk domain, untuk hostingnya, untuk server penyimpanan datanya. Kemudian mereka biasanya ada hitungan maksimal berapa SKU gitu, stock keeping unitnya berapa. Jadi stock keeping unit semakin besar itu akan biayanya lebih tinggi. Kalau saya rekomendasikan coba menggunakan Shopify. Praktis kita hanya tinggal menata tampilannya, tapi mesin e-commerce-nya itu sudah cukup baik. Ya, cukup Ibu Ami ya? Iya, senang banget jawabannya yang terakhir. Oke. Tadi sempat terputus ya, makanya diulangi lagi oleh Mas Yani. Oke, Mas, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Yeni Artati. Oh, Uni Yeni dari Padang, dari Bukit Tinggi ya, yang jualan mukena. Ini peserta setia Mas Sadikin juga nih. Mungkin saya bacakan juga Uni ya pertanyaannya. Ini saya jadi pengen ke Bukit Tinggi ini. Oh iya. Atau ini bisa langsung ditanyakan aja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gani dan Pak Joing. Ini saya tadi mengenai dengar dari awal sampai saat ini saya dengar teman-teman bertanya dan semuanya saya dengar. Yang itu saya belum paham gini. Yang itu yang jadi pertanyaan itu tadi mengenai e-commerce dengan kalau e-commerce kan kita akan langsung dengan penjual atau langsung kita mendapatkan pembelian kayak gitu tadi. Tadi sementara kalau kita jualan di FB atau di tempat lain itu hanya kita memasarkan produk. Itu kalau nggak salah saya dengar tadi. Jadi bagaimana kalau di situasi pandemi ini, apakah kita harus menggunakan kedua-duanya atau saya kan belum masuk e-commerce-nya. Jadi ya saya yang masuk baru toko yang masuk yang baru saya cuma lewat FB baru, cuman alhamdulillah ada juga dibeli, cuman ya nggak banyak. Cuman gimana baiknya menurut Pak Sadikin, Mas Gani itu yang terbaik untuk saat ini?
Kemudian tadi Pak Gani menerangkan itu ada Shopify kan. Yang Shopify itu berbayar kan, berbayar. Jadi kira-kira bayarnya itu gimana, kita mendaftarnya bagaimana, itu mungkin bisa layak ditengok nanti, atau pendaftarannya gimana, itu apakah memungkinkan itu kita laksanakan untuk saat ini. Hanya itu dulu, mungkin kemudian Bapak Gani menerangkan, mungkin ada lagi nanti yang akan saya tanyakan gitu Pak. Terima kasih sebelumnya untuk jawabannya nanti. Terima kasih Yeni. Ini salah satu UKM yang gesit juga nih Mas. Jadi gimana produk beliau nih supaya aktif, supaya kejual banyak ini. Ya Uni ya, supaya jangan numpuk lagi ya mukenanya ya. Oke, silakan Mas Gani dijawab. Oke, pertanyaannya apakah Facebook atau marketplace, dua-duanya harus dilakukan untuk saat ini maupun ke depan. Jadi bisa misalnya Ibu Yeni menyimpan katalog produknya di Tokopedia atau di Shopee, kemudian woro-woro pengumumannya ditaruh di Facebook. Nanti tinggal kasih linknya kalau mau beli. Jadi kalau misalnya, ini ada produk baru, produknya ini, kasih linknya, jadi orang nanti yang tahu dari Facebook tinggal klik masuk ke Tokopedia berjualan, jual beli terjadi. Nah, kalau Shopify sebaiknya itu untuk saat ini sebaiknya kita manfaatkan dulu yang sudah ada, Tokopedia, Shopee, dan Facebook atau Instagram ya sebagai saluran komunikasinya. Ini saya bedakan. Facebook, Instagram, Twitter itu adalah saluran komunikasi kita dengan pelanggan. Sementara Tokopedia dan Shopee itu adalah saluran penjualan kita. Jadi yang satu untuk komunikasi, mengantarkan ke Tokopedia jualan. Nah, untuk Shopify, Ibu bisa buka shopify.com. Jadi menulis, saya buka ya, saya coba share websitenya di sini. Bawa kan terdengar baik. Aku yang Shopify itu. Nah, ini Shopify. Jadi kalau misalnya Ibu mau nih, mereka ini ada kalau mau coba bisa mereka memberikan untuk mencobanya, ini tinggal masukkan email, kemudian start free trial untuk percobaan, untuk tahu seperti apa sih dalamnya gitu. Itu bisa lewat situ. Pembayarannya nanti biasanya tergantung berapa banyak produk kita yang ditaruh di toko. Ini ada harganya di sini. Nah, harganya $29 per bulan, sekitar 350 mungkin. Nah, ini fitur-fitur yang bisa kita nikmati. Semakin mahal, fiturnya semakin lengkap. Kalau mau di awal misalnya, kita bisa mulai dengan yang basic. Tapi sebelum ini sebaiknya kita tahu dulu apa yang harus dipersiapkan kalau kita mau memulai bisnis melalui e-commerce. Jadi jangan langsung beli dulu, jangan langsung ambil dulu, tapi pelajari lebih jauh. Kemudian kita siapkan. Nanti di kelas-kelas berikutnya ada tahapan bagaimana kita mempersiapkan untuk masuk ke e-commerce. Gitu. Kurang lebih itu, nanti Ibu bisa pelajari ini Shopify. Ini ada versi bahasa Indonesianya karena Shopify punya perwakilan juga di Indonesia. Oke. Mudah-mudahan Bu Yeni. Iya Pak, itu tadi kan udah mengerti, berarti di FB kita melakukan pemasarannya, jadi nanti linknya lihat di Tokopedia, jadi kita menaruh linknya di sana gitu ya. Ya, linknya disimpan di Facebook atau di WhatsApp, nanti orang klik masuk ke Tokopedia.
Tokopedia. Nah, ya udah paham. Kemudian yang keduanya mungkin tanya lagi nggak apa-apa, Mas Gani. Ini mengenai B2C dengan B2B. Dengan B2B yang tadi kalau B2C berarti B2C berarti kita web kita sendiri ya. Kayak B2C gitu ya, itu jualnya misalnya ibu simpan di Tokopedia, dibeli oleh pengguna itu B2C. Tapi kalau ibu jual di Tokopedianya ke penjual di Bandung, orang Bandung beli ke ibunya itu bukan 1-2, tapi 10 kodi misalnya, 10 lusin untuk dijual lagi, itu B2B. Jadi kalau B2C ibu jual barang untuk dipakai, B2B ibu jual barang untuk dijual lagi gitu. Oh, berarti reseller lah kalau jadinya B2B kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu kayak gitu. Ya, jadi saya kurang ngerti antara B2C dengan B2B itu. Jadi sekarang udah diterangkan oleh Mas Adi, perbedaannya saya udah paham. Dan mungkin mengenai online, mungkin saya tunggu lagi minggu depan ya, mengenai yang online-nya gitu kan. Jadi alhamdulillah dan terima kasih Pak Gani dan Mas Yon. Makasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya secara langsung seperti ini. Iya, baik. Terima kasih kembali Uni. Sering-sering aja ikut kelasnya Uni, jadi lebih bisa berinteraksi langsung dengan Mas Sadikin dan mungkin lebih banyak ilmu pengetahuan yang bisa Uni dapat supaya mau kenanya laku terjual laris hendaknya ya. Oke, baik, terima kasih Uni. Dan rendangnya dikirim ke Jakarta, jangan lupa. Tidak apa-apa. Oke, baik, terima kasih Uni ini. Dan kita lanjut pertanyaan berikutnya Mas. Ini ada dari Kartika Yuliva. Pertanyaannya adalah, dari pengalaman Mas Gani, di antara semua bisnis model tadi, dari kajian simplifikasi dan profit, model bisnis apa yang memberikan profit besar namun simple? Silakan Mas. Mas Gani sampai tawa. Pertanyaannya ini cukup berat. Model bisnis yang simple, maksudnya gimana ya? Mungkin Bu siapa? Pertanyaan dari siapa? Dari Mbak Kartika. Ya, silakan Mbak. Mbak Kartika bisa langsung biar lebih ketahuan konteksnya. Jadi kan saya dari startup jahit.id. Yeah. Kebetulan kami binaan Kemkom Info dan kemarin kan juga ada pembahasan tentang bisnis model. Jadi kita tuh oleh mentor kita disuruh mendesain kita itu maunya B2C atau B2G atau apa gitu. Nah, terus kan kita juga sering discuss dengan teman-teman senior. Ada yang beberapa yang bilang, oh kalau ke government itu lebih profit karena kan misalkan sekali deal bisa langsung gede nominalnya, tapi nggak repot gitu. Sementara kalau kita mainan yang mungkin B2C kan retail, receh gitu loh. Nah, jadi karena kebetulan pembahasannya kali ini ada yang menyerempet ke B2B dan sampai manufacture to business, saya juga baru dengar tadi. Jadi saya teringat komen-komen yang dulu waktu saya pernah kelas startup itu oleh mentor-mentor dan juga teman-teman senior. Jadi untuk fashion mungkin spesifiknya dari Mas Gani apa punya pandangan tertentu dari sekian banyak bisnis model itu. Kalau untuk startup ya mungkin ya secara spesifik lebih profitable yang mana gitu. Karena kita juga kebetulan startup-nya saya juga mungkin ke retail bisa, sebetulnya ke bisa gitu. Iya, halo? Oke. Ini konteksnya untuk jahit.com ya? Jahit.id, ya betul. Halo? Iya, halo. Ini untuk jahit.com ya? Jahit.id ya? Iya, Oke. Kalau jahit.id, saya pikir ini bukan soal kita lihat dulu model jenis bisnisnya. Kalau jahit.id, saya pikir itu akan lebih cocok untuk menjalankan bisnisnya bisnis B2B. Jadi memberikan servisnya misalnya entah ke local brand atau kebutuhan yang
sesekali, kebutuhan seragam, kebutuhan macam-macam. Jadi bisa kerjasamanya. Kalau saya lihat mungkin model bisnisnya kan jahit itu memberikan servis jahit gitu ya. Mungkin yang harus diperluas adalah partner untuk kolaborasinya. Misalnya kalau kita lihat di Indonesia ada begitu banyak brand lokal yang berkembang, itu bisa menjadi partner, walaupun biasanya mereka jumlahnya kecil. Tapi menurut saya, walaupun jumlahnya kecil, katakanlah misalnya dari satu brand, itu cuma memproduksi sekitar 200 pakaian, tapi kalau ada 5 brand, udah 1000 itu. Itu satu. Bisa juga kita merespon event. Sekarang di event itu banyak sekali. Di Jakarta, di kota-kota besar terutama di Jakarta. Event setiap perusahaan, event entah itu swasta, pemerintah, gathering, dan macam-macam banyak sekali. Dan itu biasanya membutuhkan seragam. Bisa juga approach-nya ke event organizer atau ke perusahaan untuk memberikan servis pembuatan baju-baju untuk kebutuhan event. Kurang lebih begitu. Oke, Mas. Oke. Ya, terima kasih. Iya sih. Mungkin saya juga paham. Maksudnya saya juga sadar sih ini harusnya lebih pengkajian ini lebih harus dimantapkan di internalnya dulu, arahnya mau kemana seperti itu kan. Cuman kalau dari visinya sih sebenarnya kita itu lebih kayak ke penjahit rumahan tadi keinginannya. Cuman ya itu menimbang yang kita kan juga jangan sampai terlalu banyak urusan-urusan untuk yang receh dalam artian sementara ini timnya masih sedikit, jadi makanya tadi saya punya pertanyaan seperti itu, kalau misalkan dengan komposisi seperti itu gimana gitu pandangannya. Coba dicek lagi kan jahit.id ini punya kalau bahasanya key resources, sumber daya utamanya gitu. Sumber daya utamanya kan penjahit. Iya, betul. Nah, mungkin itu yang harus kemudian dibangun satu mekanisme yang bisa bukan mengendalikan ya, mengontrol mekanisme kerja yang bisa mensupport pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Jadi ada 2 hal menurut saya yang harus diperhatikan adalah pertama soal itu key resources-nya sama key partners-nya. Key partners-nya diperluas, dilihat lagi sehingga nanti kalaupun misalnya kita kalau B2C kan kecil gitu ya, tapi kalau B2B mungkin peluangnya besar. Tapi tantangannya adalah apakah sumber daya yang kita punya itu cukup bisa merespon itu dengan kualitas yang juga terjaga gitu. Saya pikir itu yang kalau dilihat dari model bisnisnya bagian dari key partner sama key resources-nya harus diperhatikan. Pernah kan mungkin belajar bagaimana membuat model bisnis dengan 9 blok? 9 blok? Ya. Maksudnya seperti apa, Mas? 9 blok? Ada satu metode bagaimana kita membuat satu model bisnis, itu ada salah satu metodenya adalah yang 9 blok. Apa sama dengan Lean Canvas seperti itu? Ya. Pernah kan? Ya, pernah. Ya itu dicek ulang lagi dengan melihat perkembangan yang terjadi sekarang karena key partner juga bisa berubah, key resources yang bisa juga dimodifikasi dan seterusnya. Kemudian revenue stream-nya juga harus pendapatannya juga kan kalau model bisnisnya berkembang, harus pendapatannya pun akan berkembang juga. Tinggal nanti kita cek lagi peluang terbesarnya seperti apa. Kalau menurut saya event dan acara-acara itu banyak sekali, walaupun untuk pandemik ini kita pending ya, tapi paling tidak kita bisa merumuskan rencana itu setelah menghadapi setelah pandemik, bisa merancang satu penawaran insentif yang menarik orang ketika pandemik selesai gitu. Bikin perencanaan untuk masa itu.
mudah-mudahan cukup menjawab. Oke, nggak apa-apa Mas, thank you. Terima kasih. Yuk. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kartika. Semoga cukup jelas ya jawabannya. Baik Mas, sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman kita yang sudah chat juga, ini saya mau bacakan juga ini pertanyaan dari live Facebook. Ini satu-satunya pertanyaan. Ini pertanyaannya dari Facebook Apiki UKM. Okay. Pertanyaannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya ada salah satu marketplace yang itu penjualan baju bekas. Nah, yang ditanyakan di sini baju bekas atau stok sisa gudang atau dep store. Nah, pertanyaan yang kedua, mohon saran yang lebih efektif kisaran harga yang untuk B2B agar lebih luas untuk kalangan buyer. Nah, ini dari Facebook Apiki, ini dari Bapak Anto Suroto, salah satu pengusaha kulit terkenal ini. Oke Mas, silakan bisa dijawab dulu Mas. Kalau untuk barang bekas itu memang barang bekas. Kalau barang yang musimnya sudah lewat misalnya, yang tidak terjual itu biasanya jual sale obral gitu ya, dicuci. Kalau bahasa lazimnya itu, bahasa kitanya bahasa komunikasi bahasa ininya cuci gudang itu kalau yang setahu saya yang second hand itu memang baju bekas, tapi biasanya itu baju-baju yang harganya cukup tinggi karena kalau orang-orang kan banyak yang beli baju mahal itu mereka bilang investasi gitu karena kalaupun dijual punya nilai jual yang cukup tinggi. Itu baju bekas. Jadi bukan baju bekas yang kelas seperti baju bekas di pasar Senen gitu. Yang sebetulnya itu sampah tapi dijual gitu ya. Kalau yang di level di pasar Senen. Terus tadi yang kedua apa? Pertanyaannya? Yang kedua, saran. Beliau minta saran yang lebih efektif kisaran harga untuk B2B agar lebih luas kalangan buyer. Jadi minta saran nih Mas, persentase B2B. Kali ya. Saran. Kalau B2B yang jelas pertama kita harus menghitung dulu biaya produksi ya. Biaya produksi, kemudian kan setiap item ada margin produksi, ada margin pemasaran, ada margin keuntungan. Nah, itu biasanya berkisar antara 5-15%. Tergantung seberapa mau kita punya untung besar, persentasenya dihitung di situ. Tapi biasanya kalau untuk B2B, tentu persentasenya tidak akan sebesar kalau kita menjual secara B2C. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah selamatkan dulu, kalau kita memproduksi baju misalnya, total bahan baku, kemudian upah, dan lain-lain, misalnya katakanlah satu baju 100.000 gitu kan. Kita naikkan, kita upgrade, untuk pemasarannya berapa persen, untuk produksinya berapa persen, untuk lain-lainnya berapa persen, margin keuntungan berapa persen. Nah, setelah itu baru bisa ditentukan harga yang sepantasnya dijual ke ini wholesale ya, ke B2B ya, untuk dijual lagi berarti ya. Iya, benar. Paling tidak perhitungannya seperti itu. Kalau saya kasih ilustrasi dengan produk lain ya, bukan fashion. Kalau saya melakukan perhitungan, kalau saya bisnis kopi nih, saya buka dapur aja. Kalau saya bisnis kopi, saya hitung dari mulai bahan baku yang dibutuhkan. Katakanlah kalau harga kopi itu 1 kilogram 500.000, berarti kalau saya bikin kopi menggunakan 10 gram, berarti saya berapa ribunya gitu, dari 10 gram dari kopi yang 1000 gram itu harganya 500.000. Terus hitung berapa listrik yang saya gunakan untuk membuat kopi, berapa upah yang saya pakai yang saya bayarkan untuk baristanya, kemudian berapa penyusutan barang yang digunakan untuk memproduksi kopi. Nah, itu ketemulah harga basic, harga dasar. Nah, harga dasar ini biasanya saya markup 25%.
sebelum ke harga jual ya, naik 25%. Habis itu pajak, masuk item pajak, baru membuat margin untuk dijual. Jadi kalau saya bilang bahwa produksi kopi saya 1 gelas itu adalah 9.000, itu saya jual 35.000. Karena ada item-item, kemudian juga hitung harga tertinggi. Kalau misalnya harga kain itu 1 meter 1.000 sampai 10.000, kita taruh yang 10.000, jangan taruh yang 1.000 karena fluktuasi harga di luar kontrol kita. Tapi itu aja, HPP basic untuk memproduksi barang itu butuh biaya berapa. Baru setelah itu kasih margin, markup, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, mudah-mudahan Pak Anto masih mendengarkan ya, karena sepertinya bilang masih stay at Facebook Smesco Indonesia mendengarkan. Oke, kita lanjut lagi Mas ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Atilima, Atletik Muslimah. Nah, ini juga kemarin sudah ikut juga kelas Mas Sadikin ini. Yang ditanyakan adalah salah satu strategi karena suatu brand baru dapat dikenal dengan cepat di kanal C2C seperti Tokopedia dan Shopee di tengah pandemik ini. Mungkin strategi yang ingin ditanyakan, Mas, silakan. Strategi, ini produknya adalah pakaian olahraga ya? Iya, benar. Nah, pakaian olahraga ini kalau dalam konteks pandemik ini menarik karena kalau kita lihat dari kecenderungan orang masuk alasan orang untuk online itu salah satunya adalah melakukan aktivitas kebugaran di rumah. Sekarang misalnya ada banyak terapi kesehatan, ada gym, itu justru memberikan penawaran free, gratis untuk ikut gym lewat online gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan saat ini, coba kolaborasi dengan penyedia jasa untuk kebugaran, untuk menggunakan produk yang kan bajunya baju untuk olahraga ya. Jadi mengendorse kerjasama dengan beberapa penyedia kebugaran online supaya karena momennya pas sekarang gitu, banyak orang yang melakukan olahraga di rumah, itu satu. Terus kalau di Shopee atau Tokopedia ada beberapa penawaran yang mereka bisa lakukan, itu istilahnya buzz gitu loh. Kalau di Tokopedia kalau tidak salah, itu kita dengan memberikan insentif membayar ke Tokopedia agar produk kita itu selalu menjadi prioritas muncul di halaman. Kalau orang misalnya memasukkan kata kunci pakaian olahraga muslim, itu produk kita yang pertama muncul. Tapi itu harus harus bayar untuk melakukan itu, sehingga algoritmanya akan memanggil produk yang kita jual. Tapi harus memberi insentif lebih ke Tokopedia. Mungkin itu bisa cukup tepat. Apakah sudah tepat jawaban saya atau masih kurang? Silakan. Ya. Gimana, Mbak? Silakan. Ya, halo Pak Gani, nama saya Enggan, salam kenal. Saya dari Atlimah, masukan Bapak tadi benar-benar memberi ilmu bagi saya karena saya yang selama ini melihat endorser yang mempunyai banyak followers dan bukan bergerak di bidang olahraga saja. Nah, misalnya kalau kita mau bergerak di endorser penyedia konten olahraga online tadi, ya adakah contohnya misalnya Gold's Gym atau apa yang Bapak tahu saat ini? Yang sekarang saya lupa ada satu di Jakarta itu yang menyediakan online sejak COVID. Nanti harus saya cek lagi. Itu terapi terapi yang menyediakan layanan online gratis ya. Mereka juga punya kepentingan untuk mempromosikan bisnisnya kan. Ibu bisa cek aja kayak Gold Gym yang kayak gitu juga bisa.
beberapa, karena umumnya kan mereka punya kanal, punya situs resmi ya, atau mungkin sosial media. Mulai kalau saya merekomendasikan mulai berkomunikasi aja dengan mereka. Apakah mereka selama pandemik ini memberikan layanan online? Kalau ya bisa, kita bisa kolaborasi misalnya untuk memberikan pakaian untuk kebutuhan itu, untuk instrukturnya gitu. Tapi dengan menyebutkan di situ menyebutkan brand yang dipakainya gitu loh. Bisa dengan cara seperti itu. Saya pikir disebar aja. Kenapa? Jadi di-mention di itunya, di ya, videonya. Betul. Di-mention itu. Oke. Terus satu hal lagi, bila kita bergerak di situs seperti Shopee dan Tokopedia, ada product placement-nya yang beranggapan, oh ini discounted marketplace gitu. Karena kan Shopee banyak sekali offer, misalnya Big Ramadan Sale, terus nanti ada Mid-Year Sale, April Sale, atau begitu-begitu. Nah, bila keluar brand kita, akan ada substitusinya itu Pak, biasanya kan, yang ada brand-brand olahraga yang lainnya, sehingga customer berbalik untuk mencari selalu yang lebih murah gitu. Jadi bagaimana menekankan kalau benefit yang kita mau ini raih itu, it's not about the price only gitu, tapi juga ada kualitasnya gitu. Karena situs ini juga price war ya, takutnya ada kejadian price war. Bagaimana menghindari price war tersebut begitu Pak? Ya, harga itu masih sensitif, tapi biasanya kalau kita melihat kecenderungan ini, kalau segmennya sendiri, kalau boleh tahu untuk segmennya apa ya Bu? Setelah kita melakukan Instagram ads itu, kita kan melihat analisisnya itu antara umur 24 sampai 35. Target kita 5 atau yang menyukai bonus fashion di antara 24 tahun sampai 35 tahun. Status sosial ekonominya? Status sosial ekonominya, kita price paling terendah itu di 175 gitu, mungkin middle to up lah ya, terus ke atasnya di 399.000 ke atas gitu untuk pakaiannya. Jadi sebenarnya juga nggak up banget gitu, karena kan yang kita pelajarin juga begitulah, purchasing power untuk membeli suatu brand olahraga itu nggak bisa terlalu mahal. Ya, oke. Kalau saya coba lihat secara apa ya? Kalau kita buka di website, dibuka di Tokopedia dengan satu jenis barang, kan kita bisa ngelis harga termurah dan harga termahal. Betul kan. Nah, persaingannya kan di situ. Tapi kita coba lihat dari kacamata pembeli. Kacamata pembeli itu pertama, kalau pembelinya cukup kan ada orang yang memang lebih sensitif, yang penting murah gitu ya. Nah, ada hal yang bisa membuat orang mau belanja adalah dimulai yang paling sangat langsung kelihatan, visualnya harus lebih bagus. Pertama itu bisa membangun kepercayaan terhadap penjualnya. Kemudian beri informasi yang lengkap, deskripsinya itu nggak asal gitu. Tapi bisa deskripsinya bukan cuma deskripsi produk, tapi juga bukan cuma bahan itu ya, tapi bisa juga berisi rekomendasi penggunaan, pemanfaatan, sehingga orang bisa melihat, oh, oke, ini harganya lebih mahal, tapi bisa membangun kepercayaan terhadap pembeli. Ini serius gitu yang jual. Kemudian jangan, kalau saya merekomendasikan kan sering tuh di Tokopedia no complain. Iya, nah betul. itu buang jauh-jauh no complain. Kalau saya sendiri kalau begitu ada yang penjual no complain, oh udah skip walaupun murah. Karena itu tidak bertanggung jawab gitu loh. Tidak menunjukkan niat baik. Ya boleh dong komplain gitu, karena ada banyak hal yang nggak bisa dikontrol misalnya, sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dimulai dengan foto produk yang bagus, deskripsi yang bagus, respon cepat. Itu respon itu penting banget, respon itu harus cepat. Kemudian kalau mau lebih ini lagi, coba lengkapi dengan hal-hal yang
informasi di luar produk, tapi lebih ke entah itu saran menghadapi COVID misalnya di setiap produk, sehingga ada koneksi itu, orang nggak cuma lihat produk, tapi juga ada koneksi, ada informasi yang bisa membangun kepercayaan lebih, walaupun orang tahu harganya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Karena dengan kepercayaan orang rela kok membayar lebih karena percaya daripada membayar murah tapi orang nggak percaya. Oke, siap. Oke. Sangat bermanfaat banget masukannya Pak Gani. Terima kasih. Ini akan menjadi PR buat kami ke depannya. Terima kasih, Pak. Sukses, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga, Mbak Atlimah ya, atletik. Oke, Mas. Karena kita juga dibatasin waktu, ini 2 pertanyaan terakhir akan saya langsung bacakan. Bukannya sampai jam 4 kita, Ki? Bisa ya, di lain waktu akan kita sisik kalau bisa 6 jam. Ini sepertinya untuk para pelaku industri fashion, semakin hari ini semakin banyak pertanyaan dan penasaran kira-kira kelas-kelas yang Mas Sadikin bawakan ini. Dan mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa tetap membahas di tema besar yang sama, dan tentunya ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang disampaikan akan kita dan akan kita tampung, nanti juga akan bisa kita bahas pada episode berikutnya. 2 pertanyaan terakhir, Mas, akan saya sampaikan. Ini yang pertama dari Mas Deden. Sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu cara apa yang praktis dan mujarab untuk mengenalkan produk kita ke publik, medsos, biasa atau berbayar, atau yang lainnya. Dan yang kedua, pertanyaan dari Batik Widiawati, yaitu selama ini saya fokus memproduksi fashion batik. Mohon saran, apakah sebaiknya tetap fokus di batik atau ke depan dikembangkan untuk produk fashion lainnya? Oke, Mas, silakan dijawab. Oke, sorry. Yang pertama tadi apa? Cara praktis? Yang pertama, cara praktis dan mujarab untuk mengenalkan produk kita ke publik. Nah, sebenarnya nggak jauh beda dari pertanyaan sebelumnya yang memiliki brand baru yang akan mempromosikan brandnya tersebut ke medsos. Mungkin hampir sama, Mas. Silakan, Mas. Oke, cara praktis dan mujarab. Ini, oke. Pertama, bahwa kalau kita bisnis fashion, tidak ada rumus pasti. Kalau kita bisnis fashion, ini dari berbagai studi tentang fashion business secara global, itu nggak ada yang pasti. Jalurnya itu beda-beda. Jalurnya sangat berbeda-beda. Yang penting digarisbawahi adalah bagaimana cara praktis supaya brand kita dikenal gitu ya. Bagaimana cara mujarab. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus cukup jelas nilai apa. Kita punya nilai apa. Katakanlah nilai itu, kalau bahasa sederhananya, produk kita ini kelebihannya apa. Apakah kelebihannya karena bahan yang digunakannya berkualitas? Apakah kelebihannya karena desainnya yang oke? Apakah kelebihannya karena fungsinya? Nah, itu coba dikenali dulu gitu loh. Sehingga ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat luas, kita tahu apa yang harus kita tonjolkan. Nah, caranya lewat apa? Ya lewat banyak saluran. Kalau sekarang kan saluran internet yang paling relatif paling praktis gitu. Nah, tapi juga sebelum itu harus kita cukup tahu kalau saya punya kelebihan di produk atau di desain, kemudian yang harus juga kita jawab berikutnya, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya, produk yang kita pakai ini untuk siapa? Kita harus tahu persis siapa yang akan menggunakan produk kita. Kita harus tahu persis profil orang yang cocok dengan produk yang kita tawarkan. Itu diketahui dulu, baru ketahuan kita akan memperkenalkan produk kita atau brand kita itu lewat saluran mana. Kalau kita sudah tahu, pertama, nilai dari brand dan produk kita, dan yang kedua, segmen pelanggan yang mau kita tuju. Nah, kalau 2 hal itu sudah tahu, kita akan tahu mana nih saluran yang paling tepat. Kalau dibilang mujarab, ada banyak faktor yang akan mempengaruhi itu. Saya tidak bisa bilang mujarab, tapi saya hanya bisa bilang
pilihlah saluran yang cocok dengan segmen pelanggan kita. Cari tahu profil pelanggan kita, sehingga kita tahu cara berkomunikasi dengan mereka dan berkomunikasinya lewat mana dengan cara apa. Kira-kira itu untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, pengembangan batik. Iya, benar. Oke. Fashion ini kan ada masa orang menyukainya, ada masa orang bosan. Tetap harus berinovasi. Kalau misalnya sekarang pakai batik, katakanlah misalnya bahwa produk kita itu salah satu nilainya menggunakan teknik batik di semua produk. Nah, yang harus dikembangkan adalah coba terapkan batik bukan cuma pada katun. Apakah mungkin batik diterapkan ke jeans misalnya? Atau orang kan mengenal batik itu gambar-gambar pola-pola yang tradisional. Coba terapkan teknik membatik itu dengan pola baru, dengan pattern, dengan gambar-gambar yang baru. Misalnya menerapkan teknik batik untuk menggambar dinosaurus gitu. Atau teknik batik untuk menggambar kartun. Jadi batiknya tetap tekniknya tetap batik, tapi implementasinya berbeda gitu. Sehingga batik tidak terkesan tradisional atau ini batik produk budaya bukan produk fashion gitu. Jadi yang ke depan yang harus coba dipertimbangkan adalah melakukan inovasi dengan memanfaatkan cara membatik pada media yang berbeda dan gambar yang berbeda. Sehingga ada nilainya. Orang nggak cuma menilai batik itu oke, tapi juga sesuai dengan selera orang. Jadi gambar-gambarnya lebih, kalau misalnya pasarnya adalah masyarakat perkotaan, ya harus lebih urban, harus lebih bermain. Warnanya juga harus dikembangkan. Kurang lebih itu. Jadi tetap kemampuan untuk membatiknya pertahankan, tapi media dan implementasinya yang harus dikembangkan terus. Sehingga orang tidak bosan. Iya, terima kasih Mas. Semoga Mbak Batik Widayati cukup puas ya. Saya paling menambahkan sedikit, saya juga tertarik dengan batik Mas. Karena batik ini salah satu warisan budaya dunia yang memang sudah diakui oleh UNESCO. Mungkin saya lebih menambahkan ke sinergi. Jadi batik bukan hanya sekedar bisa berdiri sendiri batik, tapi saya pernah melakukan uji coba ini Mas, dengan salah satu UKM di Sumatera Barat. Itu karena Sumatera Barat itu lebih dikenal dengan songket, bukan batik. Tapi mereka mencoba untuk bagaimana batik ini juga bisa dikenal di Sumatera Barat. Jadi jangan Jawa aja yang lebih dikenal. Tapi nggak bisa dipungkiri juga karena asal mula batik itu adalah Jawa. Namun per daerah juga bisa memberikan identitas-identitas karena batik adalah salah satu warisan budaya dunia yang tentunya bagian dari daerah juga harus memiliki batik. Saya pernah menguji coba kombinasi antara batik dengan bordir dan juga sulam. Namun tidak istilahnya pewarnanya adalah pewarnaan yang tradisional dan juga motifnya tradisional. Tapi saya sudah mencoba motifnya dengan motif milenial. Karena bagaimanapun juga batik dalam tanda kutip pasti yang penyukanya adalah memang benar-benar yang suka akan wastra Nusantara. Tapi kalau untuk anak-anak milenial seperti saya mungkin, kalau untuk keharusan ke kantor mungkin memakai batik yang resmi, tapi kalau untuk harian saya akan enggan untuk memakai batik. Namun saya coba kombinasi batik itu dengan menggunakan motif yang bisa dikatakan abstrak, yang milenial, dan dikombin dengan bordir, dan itu sambutannya cukup bagus Mas. Saya pernah membawa itu di Inacraft tahun 2016 waktu itu. Dan itu cukup banyak peminatnya. Mungkin itu bisa jadi masukan juga. Ya. Itu inovasi yang harus terus dikembangkan karena kalau di fashion kan ada yang up to date, ada yang out of date. Nah, itu yang harus terus kita perhatikan. Nah, inovasi ini bukan cuma di produk saja, tapi inovasi di servisnya. Harus seimbang antara produk dengan servis. Oke, baik Mas. Karena kita juga dibatasi waktu,
mungkin mudah-mudahan cukup paham dengan penjelasan yang sudah diberikan Mas Sadikin tadi. Dan seperti yang sudah saya chat secara global tadi, bahwasanya teman-teman yang masih ada pertanyaan, itu bisa disampaikan langsung melalui email saya, yaitu ongki1807@gmail.com. Nanti akan saya rangkum semua dan akan saya berikan kepada Mas Sadikin, dan nantinya akan dijawab, dan tentunya juga akan menjadi topik berikutnya, pembahasan berikutnya. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya menangkap nih Mas, kesimpulan dari beberapa hal, yaitu bagaimanapun di tengah COVID-19 ini kita tetap harus berusaha, jangan dijadikan stay at home menjadi salah satu yang tidak berguna, tapi gunakanlah kesempatan waktu itu untuk menjadi suatu hal yang berguna, bisa bersosial, bersinergi, dan bersinergisitas, dan solidaritas sesuai dengan prinsip Smesco Indonesia. Baik Mas, sebelum kita tutup mungkin ada statement terakhir yang mau disampaikan? Statement tetap sehat, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita sehat semua. Terus statement nanti ada survei lagi, tolong dikasih respon. Bapak diisi surveinya untuk kita, untuk setiap kelas ada survei untuk melihat untuk menyempurnakan apa yang kita kerjakan saat ini. Terus juga jangan sungkan kalau ada hal yang mau ditanyakan, apakah terkait dengan pembahasan kelas hari ini maupun dengan hal lain. Selama itu berhubungan dengan passion, dengan bisnis, jangan sungkan dikemukakan. Saya bisa jawab lewat tulisan, saya bikin tulisan khusus untuk menjawab itu. Atau bisa juga lewat email atau lewat saya menghindari jawaban lewat WhatsApp karena WhatsApp itu sangat panjang, jadi lebih baik kalau ke WhatsApp mungkin nanti pertanyaan bisa disampaikan ke WhatsApp saya langsung atau ke WhatsApp grup di kelas. Nanti jawabannya akan saya bikin tulisan, tidak dijawab langsung di situ. Gitu. Mungkin itu aja sih, tetap semangat, kemudian terus berpikir untuk berinovasi, walaupun prioritas kita hari ini adalah kita di rumah adalah untuk menjaga kesehatan kita, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Kalau misalnya kelelahan, ya rehat, nyantai aja, dinikmati, terus juga sering mengamati. Kepoin banyak hal di digital, karena itu menjadi informasi yang penting untuk menjadi yang penting untuk langkah kita ke depan. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Sadikin atas materinya yang diberikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya rangkum lagi, tetap sehat selalu, berkreativitas, dan selalu kepoin. Dan tentunya kalau mau lebih kepo tentang update terkini tentang dunia fashion, bisa di 11 ID juga ya Mas ya. Ada bulletin-bulletin di sana, dan juga jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Smesco Indonesia untuk lebih update kelas-kelas kita yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang belum pernah masuk atau yang sudah pernah masuk mau ngupdate lagi nih kira-kira pertanyaan dan materi yang telah diberikan, bisa diupdate di YouTube channelnya Smesco Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan tentunya juga jangan lupa invite juga IG-nya Smesco Indonesia dan juga Facebook-nya Smesco Indonesia, karena setiap kali kita kelas akan disiarkan secara langsung di Facebook Smesco Indonesia. Baik, saya sebagai moderator yang telah memandu kita selama 2 jam ini, mohon maaf dan terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kelas berikutnya. Terima kasih juga Mas Sadikin, dan sampai jumpa juga pada kelas berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai jumpa untuk kawan-kawan semua. Jangan bosan di kelas ini. Terima kasih. Iya benar. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.